Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar Anda pagi hari ini? Saya berdoa bahwa kita semuanya bangun dengan segar dan siap untuk menjalani hari yang Tuhan berikan bagi kita. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh menjalani hidup di hari ini, kita hampiri Tuhan di dalam saat teduh kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab kita percaya bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pagi hari ini firman Tuhan kita renungkan dari Matius pasal yang ke-11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sikap manusia baru yang kita pelajari hari ini adalah kerendahan hati. Dalam bahasa Yunani, kerendahan hati diambil dari kata praios, yang diterjemahkan juga lemah lembut. Dalam kamus, kata praios diartikan sebagai seseorang yang menyerah kepada Allah. Kerendahan hati memang erat kaitannya dengan penyerahan dan ketergantungan total kepada Allah. Jadi jika kita mengaku sebagai murid Tuhan Yesus, hendaklah kita juga belajar rendah hati dari Tuhan Yesus dan mencontoh teladan kerendahan hatinya. Jadilah pribadi yang rendah hati dengan mengingat perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 29 tadi. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Rasul Paulus menjelaskan dengan sangat baik mengenai kerendahan hati Yesus dalam Filipi pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Apakah yang dapat kita pelajari dari kerendahan hati Yesus? Yang pertama, kerendahan hati berarti menganggap orang lain lebih utama dari diri kita. Dalam Filipi 2 ayat yang ketiga dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Seorang yang bernama Winky Pratney, dalam kata sambutannya untuk buku karangan Andrew Murray, dia mengatakan bahwa kerendahan hati masih merupakan salah satu kebutuhan terbesar dalam zaman kita ini. Dunia mengajarkan bahwa dia yang berkuasa, dia yang pandai, dia yang kaya adalah yang terutama. Tetapi sebagai manusia baru kita harus mengubah mindset kita seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Kalau mau jadi yang terbesar, jadilah pelayan. Bahkan Yesus pun berkata, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tuhan tidak suka kepada orang yang tinggi hati. Sebaliknya, Ia berkenan kepada orang yang rendah hati. Itulah sebabnya Yakobus menuliskan dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yang kedua,
Kerendahan hati adalah sebuah pilihan. Dalam ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-8 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita terlahir dalam kodrat keberdosaan. Nafsu keegoisan kita menuntut pemuasannya, sehingga kita ingin lebih hebat dari orang lain, kita ingin lebih pandai dari orang lain, kita ingin lebih segala-galanya dari orang lain. Namun ketika kita lahir baru dan menjadi ciptaan baru, kita harus menyalipkan keegoisan diri kita dan menempatkan Kristus untuk memerintah di dalam hati kita. Ini adalah sebuah pilihan yang disengaja. Kerendahan hati bukanlah masalah kesukuan atau faktor bawaan ataupun temperamen dasar kita. Kerendahan hati adalah sikap yang perlu diperjuangkan, sikap yang butuh dipupuk setiap hari sampai itu menjadi karakter kita sebagai manusia baru. Kata mengosongkan diri dari kata ekenosen yang berarti membatasi pemanifestasian keilahiannya. Jadi Tuhan Yesus membatasi diri untuk tidak menunjukkan sifat-sifat keilahiannya pada saat dia berinkarnasi menjadi manusia. Jadi kita pun juga harus membatasi diri kita atau mengontrol semua perilaku kita, sikap kita, perkataan kita untuk tidak menunjukkan kesan kesombongan dan keangkuhan diri kita. Ini adalah sebuah perjuangan terus-menerus seumur hidup kita. Mungkin kita dapat memulainya dengan mengurangi menggunakan kata saya atau aku dalam sebuah percakapan dengan orang lain. Atau mungkin kita harus mulai membatasi diri untuk tidak membangkitkan kekaguman orang atas kecakapan kita, atau apa yang kita miliki, atau bahkan atas kerendahan hati kita. Sebab sering orang yang merasa rendah hati, justru orang itu adalah orang yang paling sombong. Yang ketiga, kerendahan hati merupakan cara Tuhan untuk meninggikan kita. Dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Hal ini sejalan dengan apa yang Tuhan Yesus telah katakan. Dalam Lukas 14 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus berkata, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Berkali-kali kita mendengar dalam ajang pencarian bakat di televisi, juri sering berkata, kalau mau terus eksis di dunia entertain, jadilah seorang yang rendah hati, jangan sombong. Nasihat yang sama kita juga dengar dalam dunia olahraga atau dalam bidang yang lainnya. Apalagi bagi kita sebagai manusia baru, sebagai orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus mengenakan sikap kerendahan hati itu di dalam diri kita. Saat kita merendahkan hati, disitulah Tuhan akan mengangkat kita dan meninggikan kita.
Haleluya, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk memiliki sikap rendah hati sebagai manusia baru. Biarlah kami dapat belajar daripada Tuhan Yesus sendiri yang adalah pribadi yang rendah hati. Dan biarlah oleh pertolongan Roh Kudus kami dapat melakukan kerendahan hati ini sehingga orang lain bisa melihat Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, Engkau berkati langkah-langkah kami hari ini, segala aktivitas yang kami lakukan, kiranya dibuat oleh Tuhan berhasil, sehingga melaluinya kami dapat merasakan pemeliharaan, pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami. Kalau ada yang sakit, Tuhan Kau jamah, Kau sembuhkan, Kau pulihkan oleh kuasa bilur-Mu. Kalau ada yang susah, Tuhan Kau hiburkan, Tuhan Kau kuatkan. Kalau ada yang menghadapi jalan buntu, Engkau nyatakan mujizat-Mu kepada mereka, sebab bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Terima kasih banyak Tuhan, kami siap untuk menjalani hidup di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.